Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Oke, biar lebih jelas suaranya, saya coba pakai flashlight ya. Baik, untuk memulai pertemuan hari ini ya, semoga yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari amal baik kita. Kemudian kita juga bersyukur atas kesehatan yang diberikan. Maka kita mulai dengan berdoa. Silakan salah satu memimpin berdoa. Mari teman-teman kita buka pembelajaran pada siang hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Baik, terima kasih. Nah, dengan berdoa ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan di dalam menjalani kehidupan kita. Baik, sebelum kita mulai, saya minta berdiri dulu sebentar. Ya, baik, silakan diperiksa pakaiannya yang belum rapi dirapikan ya. Oke ya. Kita fashion tampil keren itu boleh ya sebenarnya, tetapi pada situasi yang tepat gitu. Kalau di sekolah kita ikuti aturan sekolah, nanti di rumah kita sesuaikan bagaimana berpakaian di rumah. Baik, jika sudah silakan duduk kembali. Terima kasih. Saya lihat tadi pakaiannya sudah rapi dan baik sesuai dengan ketentuan sekolah. Kalau seragamnya belum selesai, belum jadi. Tapi sudah masuk di penjahit. Ada kendala? Tidak. Sesuai ya, yang dipesan sesuai ya. Ya, mudah-mudahan bisa segera selesai sehingga nanti bisa terlihat rapi semua dengan seragam yang baik. Berikutnya saya presentasi dulu. Hari ini pertemuan untuk siswa genap ya. Ananda Nur Azhira, izin kemana? Oke, untuk lomba ya. Izin. Kira-kira manfaat upacara itu untuk apa? Ya betul ya. Jadi upacara itu untuk melatih kita disiplin, juga sebagai wujud kecintaan kita terhadap ya tanah air kita, sebagai wujud bela negara juga. Kemudian Asti Suci, sehat Pak. Cinta Desvinta Putri, Destiana Putri, Hermina Alfianti, Evi Amelia, Fitri Nur Istanti, Heni Erwanda, Marsha Failia. Bacanya Marsha ya? Betul ya? Nabila Astutiningja, Putri Anggraini, Putri Isnaini, izin kemana? Oh ya. Jadi kita diminta untuk mewakili Kecamatan Bantul untuk bawa upacara. Jadi ada beberapa anak yang dipilih. Raffi Unur, Resti Anissa, Rizky Retno. Sudah selesai Pak acaranya Pak? Soleha Mulan, Felicia Nabila, izin kemana? Oh sama ya. Jaskia Putri. Baik, ada beberapa teman yang izin. Tidak apa-apa, besok untuk materi tidak menyusul ya. Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah teks eksposisi ya. Ya, nanti kita akan coba bagaimana menganalisis teks eksposisi baik secara struktur dan kaidah kebahasaan.
Yang pertama kita cermati dulu kompetensi dasar. Jadi kalian nanti dianggap baik di dalam materi ketika apa? Dari sisi pengetahuan, kalian harus mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kemudian dari sisi keterampilan, kalian harus mampu mengonstruksikan itu dengan menganalisis tadi, kemudian dikaitkan, kemudian nanti disimpulkan teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Lalu apa indikator pencapaian kompetensinya? Ada 4 di sini. Yang pertama, kalian harus mampu menemukan kaidah-kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi. Nah, yang kemudian dari menemukan itu dianalisis. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mengonstruksi, mengonstruksi teks eksposisi itu kemudian nanti sampai kepada memproduksi, jadi membuat atau menulis teks eksposisi. Dari indikator pencapaian kita masuk ke tujuan pembelajaran. Harapannya dengan pembelajaran ini, artinya dengan menyimak video nanti, dengan pengamatan, dengan membaca, kalian diharapkan mampu menganalisis kaidah kebahasaan dan struktur teks eksposisi dengan baik, tentu dengan karakter juga yang baik, kreatif, kemudian inovatif, tanggung jawab, bergotong royong. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan mampu mengonstruksi, yang tadi arahnya sampai kepada memproduksi, tentu dengan baik, dengan profil pelajar Pancasila, karakternya di situ. Dia ada kreatifnya, ada gotong royongnya. Baik, saya memiliki satu video, mari kita simak ya. Baik, itu satu video dari apa tadi, manfaat lidah buaya. Saya memiliki satu video lagi. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan. Siapa sangka kalau konsumsi lidah buaya bisa bermanfaat untuk pencernaan kita loh. Ternyata lidah buaya punya banyak manfaat, tidak hanya untuk kulit dan rambut saja, tapi juga untuk pencernaan.
cari tahu apa saja manfaat lidah buaya yuk. Nah, sebelum kita cari tahu manfaat lainnya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. 1. Mengatasi gangguan pencernaan. Konsumsi lidah buaya setiap hari dipercaya bisa melawan dan menyembuhkan berbagai gangguan pencernaan. Biasanya seperti sembelit, asam lambung yang tinggi, dan tingginya kandungan gas di pencernaan. Kalau teman-teman juga bermasalah dengan selera makan, salah satu cara meningkatkannya juga bisa dengan mengonsumsi lidah buaya loh. 2. Membersihkan racun di tubuh. Bila teman-teman rajin mengonsumsi lidah buaya di pagi hari, ini akan membantu untuk membersihkan sistem pencernaan. Lidah buaya mengandung enzim yang membantu proses pemecahan gula dan lemak agar sistem pencernaan berjalan dengan lancar. 3. Membantu mengobati anemia. Lidah buaya juga berguna untuk memperbaiki gangguan pencernaan dan hati, anemia, serta penyakit kuning. Selain itu, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran empedu, kantung empedu, dan penyakit lainnya. 4. Membantu atasi radang gusi. Lidah buaya memiliki sifat antibakteri dan antimikroba sehingga dapat membantu atasi radang gusi. Teman-teman tinggal kumur-kumur menggunakan air lidah buaya. 5. Mengendalikan kadar gula darah. Manfaat lain lidah buaya juga dapat mengendalikan kadar glukosa darah bagi penderita diabetes. 6. Baik untuk rambut dan kulit. Lidah buaya membantu menjaga kehalusan kulit dan meningkatkan pertumbuhan rambut. Selain itu, juga dapat membantu menghilangkan bekas luka dan melembabkan kulit teman-teman. Wah, ternyata ada banyak sekali manfaat lidah buaya ya. Apakah masih ada manfaat lain dari lidah buaya? Kalau iya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Oke, nah itu tadi beberapa manfaat dari lidah buaya. Kalian sebelumnya pernah belum mendengar ya manfaat-manfaat lidah buaya? Untuk apa? Sebelumnya, sebelum tayangan ini untuk apa? Untuk rambut, oke. Apalagi? Untuk apa, Pak? Ada yang tahu? Kulit, mengobati luka. Ada fakta yang unik. Nama tanamannya apa? Lidah buaya. Tapi apakah buaya itu memiliki lidah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, faktanya seekor buaya, ya, hewan buaya itu tidak memiliki lidah sebenarnya. Meskipun ada tanaman yang namanya lidah buaya, tetapi faktanya buaya itu tidak memiliki lidah. Nah, ada beberapa manfaat yang tadi disampaikan ya, terutama untuk kecantikan, ya, baik untuk kulit, ya, untuk rambut, begitu. Kemudian ternyata juga baik untuk pencernaan, ya. Yang untuk pencernaan tadi apa? Contohnya? Ya, sembelit, terus asam lambung, ya. Termasuk tadi untuk mengontrol gula darah, atau istilah lainnya apa? Diabetes ya. Nah, mengapa tidak menyembuhkan? Karena ketika kita sudah terkena diabetes, itu sangat mudah berubah. Jadi fungsi organ kita sudah tidak normal, maka yang dapat kita lakukan hanya mengontrol. Bisa sangat cepat naik dan bisa sangat cepat turun.
Nah, lidah buaya ini bermanfaat untuk mengontrol, ya, karena fungsi organ kita sudah tidak normal sehingga gula darahnya, misal kita minum teh manis itu akan cepat naik, kemudian kalau kita minum obat bisa sangat cepat turun. Nah, fungsi dari atau manfaat dari lidah buaya ini salah satunya bisa untuk itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah manfaat-manfaat lidah buaya tadi kan dalam bentuk video ya, apakah kita bisa tuliskan gitu? Bisa tidak kira-kira? Lidah buaya tadi artinya banyak positifnya atau banyak negatifnya? Ya, banyak manfaatnya atau banyak kerugiannya? Ya, artinya kita perlu menyampaikan ini kepada orang lain, kepada pembaca. Manfaat-manfaat apa saja yang ada di dalam lidah buaya mungkin bisa secara tertulis. Nah, dalam proses penulisan itulah kita bisa menggunakan teks yang disebut sebagai teks eksposisi. Ya. Nah, teks eksposisi itu apa? Pertanyaannya begitu. Eksposisi adalah uraian ya, yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan tertentu, artinya tujuan yang disampaikan oleh penulis. Nah, di sini ada gagasan yang disampaikan oleh penulis, ada opini yang disampaikan oleh penulis. Artinya ketika opini itu disampaikan pun kita harus mengedepankan fakta. Misal kita punya pendapat dari tayangan tadi, lidah buaya baik atau tidak untuk tubuh kita? Nah, baik ya. Ketika kita mengatakan bahwa lidah buaya baik untuk tubuh kita, kita butuh sebuah fakta dan data. Faktanya apa? Tadi banyak manfaatnya yang disampaikan, mulai dari kecantikan sampai pencernaan. Nah, dulu ketika kita misalkan pernah kena knalpot? Pernah ya. Tapi kalau teknologi sekarang kan knalpot ada covernya ya, masih kena ternyata. Nah, itu kalau kita kena luka bakar, entah knalpot, entah mungkin ketika kita masak, dan itu ketika nanti dioleskan dengan lidah buaya, itu untuk mencegah agar luka itu tidak membekas. Jadi bukan untuk menyembuhkan ya, tapi apa? Agar luka itu tidak membekas. Nah, kalau anak cewek kan penting ya, jadi dia tetap kulitnya mulus, jadi kan cantik-cantik ada bekas knalpotnya kan aneh. Itu kok bahannya motifnya polkadot, aneh ya. Ya, saya dulu seperti itu. Jadi kalau ada luka bakar pakai, jadi jangan pakai odol ya. Dulu pernah ya, dikasih odol itu tidak menyembuhkan, dia hanya untuk mengalihkan rasa saja. Jadi yang tadinya panas dikasih odol kan ada rasa minnya itu ya, kita jadi dingin, tapi itu tidak mengobati. Hanya secara psikologi rasanya itu teralih ke yang dingin tadi. Yang baik pakai lidah buaya. Nah, untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Nah, tadi tayangan tadi adalah alasan-alasan mengapa kita baik untuk memanfaatkan tanaman lidah buaya. Ada yang namanya punya lidah buaya? Ada ya. Nah, jika tidak, ini setelah ini mungkin bisa ditanam. Itu sangat mudah sekali ya pola menanamnya ya. Sehingga nanti ketika ada luka-luka ringan seperti tadi bisa dengan lidah buaya. Atau untuk perawatan kalian, kalau mau beli skincare kan mahal. Ada yang tidak pakai nggak? Ya, kita merawat kulit itu baik ya, tapi diusahakan tetap pakai yang alami. Contoh ya, artikel yang saya baca kemarin, tahu Unisara? Nah, Unisara itu awet muda salah satunya karena dengan lidah buaya. Jadi hindari beli skincare yang apa yang kimia-kimia ya. Nanti wajahnya putih, pakai lipstik merah, tapi lehernya hitam. Kalau jalan seperti apa? Seperti bendera Irak kan? Oke, nah berikutnya, jika nanti akan diwujudkan menjadi teks,
Maka ada strukturnya. Yang pertama adalah tesis. Tesis itu informasi terkait dengan apa itu lidah buaya, misalkan seperti itu. Kemudian argumentasi itu pendapat penulis, tetapi ingat, meskipun pendapat harus disertakan dengan data dan fakta. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang, rekomendasi. Jadi kalau kita tahu bahwa manfaat lidah buaya itu banyak, kira-kira pendapat kita itu apa? Rekomendasinya apa? Betul ya, menyarankan untuk menggunakan lidah buaya atau menyarankan agar setidaknya di rumah itu ditanami lidah buaya gitu ya. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Berikutnya di dalam menulis itu kita juga harus berpatokan pada yang namanya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu apa? Kaidah kebahasaan itu unsur-unsur yang ada di dalam teks ya. Jadi kalau kita akan menulis, kita harus menggunakan kaidah kebahasaan. Nah, setidaknya ada 5 ya kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi. Yang pertama adalah nomina. Nomina itu apa? Kata benda. Contohnya apa? Meja kata benda bukan? Meja kata benda bukan? Kursi kata benda? Nomina itu kata benda. Ciri kata benda itu sesuatu yang bisa dihitung. Meja bisa dihitung? Kursi bisa dihitung? Jadi meja, kursi, benda bukan? Benda. Pengangguran kata benda bukan? Pengangguran bisa dihitung? Air bisa dihitung? Air bisa dihitung nggak? Kalau kalian beli bensin itu bagaimana? Ngomongnya gimana? 10.000 gitu? Pertalite 10.000, 1 liter, 2 liter kan bisa dihitung tidak? Bisa. Artinya air, bahkan pengangguran tadi bisa dihitung. Virus tidak terlihat, tapi bisa dihitung kan? Artinya kata benda bukan? Kata virus itu kata benda bukan? Iya, oke. Jadi yang dimaksud bisa dihitung itu tidak harus sedetail misalkan berapa senti, tapi kita bisa mengatakan banyak, sedikit itu adalah kata benda. Artinya bisa dihitung. Berikutnya adalah adjektiva itu kata sifat. Kata sifat itu kata yang bisa diawali kata sangat atau diikuti sekali. Artinya bisa disangatkan. Contohnya kata cantik. Sangat cantik bisa tidak? Cantik sekali bisa tidak? Sangat penuh bisa? Penuh sekali bisa? Artinya cantik dan penuh itu kata sifat. Tadi misalkan meja, sangat meja bisa? Tidak. Meja sekali bisa? Artinya kata meja itu bukan kata sifat. Yang ketiga adalah kata kerja. Kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan adanya tindakan, perilaku. Contoh misalkan lari, mandi. Nah, itu kan sebuah tindakan ya. Itu yang disebut sebagai kata kerja. Ada banyak jenis kata kerja, termasuk kata kerja misalkan definitif. Itu yang digunakan untuk mendefinisikan sesuatu, seperti kata adalah atau kata merupakan. Berikutnya adalah kata turunan atau kata bentukan. Kalian pernah mendengar afiksasi? Kata berimbuhan. Misalkan kata buku. Buku itu adalah kata dasar, kata yang belum mendapatkan imbuhan. Kalau kita tambahkan pean, misalkan pembukuan, kalian akuntansi kan ya? Menganalisa pembukuan ya? Ya. Nah, pembukuan itu adalah kata turunan, karena kata dasarnya tadi apa? Buku. Jadi kata yang sudah mendapatkan imbuhan atau proses afiksasi itu yang disebut
sebagai kata bentukan atau kata turunan. Kata lari itu kata dasar, tapi kalau pelarian kata bentukan. Makan itu kata dasar, tapi kalau makanan itu kata bentukan. Bisa dipahami ya? Berikutnya adalah kalimat intransitif dan kalimat transitif. Kalimat transitif ini kalimat yang membutuhkan objek. Siapa yang membutuhkan objek? Yang membutuhkan objek adalah predikatnya. Misalkan Ade mau makan, orang akan bertanya mau makan apa? Maka kata memakan tadi membutuhkan adanya objek. Misalkan memakan roti. Berbeda dengan intransitif. Kalau intransitif ini ya kata kerjanya tidak membutuhkan objek. Misalkan Ade mandi. Ketika kalian mengatakan atau ditanya ibu kalian, Mbak, adiknya kemana? Adik mandi. Ibu tidak akan menanyakan mandi apa, tetapi biasanya mandi di mana kan begitu, atau dengan siapa. Artinya kata mandi, kata kerja mandi tadi tidak membutuhkan objek sebagai tindakan, sebagai korban yang dikenai tindakan. Beda kalau ibu kalian bertanya, Mbak Adi sedang apa? Sedang makan. Pasti khawatir, makan apa kan begitu. Maka kemudian membutuhkan adanya objek. Bisa dipahami ya? Ya. Baik, berikutnya silakan membentuk kelompok diskusi ya. Silakan membentuk kelompok diskusi. Yang depan bisa ke belakang, ya. Yang depan bisa ke belakang. Silakan, maaf yang depan. Sorry. Yang belakang bisa ke depan ya. Satu baris saja. Silakan dibentuk kelompok diskusi dengan beranggotakan 4 orang. Oke, silakan. Silakan. Oke, perintahnya adalah di dalam lembar kerja yang menjadi bahan diskusi ya, ada teks manfaat lidah buaya atau sesuai dengan tayangan tadi ya. Nah, apa yang harus didiskusikan? Yang harus didiskusikan adalah 1. Menentukan struktur teksnya. Caranya bagaimana? Di situ tadi dari berapa paragraf? Teksnya? 5. Nah, 5. Ditentukan nanti ya tesis itu paragraf berapa, argumentasi paragraf berapa, dan rekomendasi paragraf berapa. Bisa dipahami? Bisa. Nah, berikutnya yang kedua adalah menganalisis kaidah kebahasaan. Tadi ada 6 ya. Ada 6 kaidah kebahasaan. Nah, tugas kalian adalah mencari atau menganalisis ya kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan itu. Nah, kalau ditulis lama nanti di sini saja, Pak. Di teksnya itu di garis bawahi. Misalkan kemudian ditarik garis lagi diberi keterangan ini adalah verba atau di garis bawahi ini adalah nomina, gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, teman-teman yang tidak membawa teksnya bisa membuka lewat HP. Tadi tautannya atau linknya sudah saya berikan di HP. Oke ya, nah nanti setelah diskusi kita coba bahas bersama di depan. Baik, silakan dicoba.
Ingat ya, ciri tesis tadi apa? Tesis itu baru sebatas menjelaskan definisi. Ya, tesis itu adalah bagian yang baru menjelaskan pengertian dari objek yang disampaikan. Nah, silakan kira-kira di paragraf berapa? Paragraf berapa tesisnya? Ya, satu saja, soal 1 sampai 2. Setelah tesis kan ada argumentasi, ya. Artinya sebelum sampai ke argumen, berarti itu masih tesis. Ya. Argumen itu artinya di situ ada pendapat. Cirinya adalah ada banyak kata sifat tadi. Kayak dicoba ya. Ya, tesisnya paragraf berapa? Ya, argumentasinya. Oke. Berikutnya kaidah kebahasaan. Mungkin biar tidak terlalu banyak kita batasi ya, mau dituliskan berapa. Di situ kan kalau yang ditanyakan nominal berarti kan banyak nominalnya. Nah, kita batasi mau dituliskan berapa? 3 mungkin? 3 ya? Ya, silakan dicari ya 3. Maksimal kita batasi maksimal 3. Kalau ternyata misalkan lebih dari 3, ya diabaikan dulu, yang penting paham dulu. Silakan dituliskan masing-masing 3. Atau dicari ya, mohon maaf, dicari masing-masing 3. Nanti di bagian analisisnya, di bagian catatan misalkan pada kalimat intransitif tidak ada, maka silakan ditulis tidak ada. Salah satu ciri kalimat intransitif, dilihat predikatnya. Predikatnya biasanya berawalan ber atau ter. Ya kan? Ber atau ter. Misalkan bermain, ya, belajar, berenang. Kalau ter biasanya misalkan terjatuh, ya, tersakiti, ya, begitu. Sudah?
literasi putra. Bermanfaat literasi. Asalkan cirinya ya cara mudahnya sih berawal berat. Pasti benar. Caranya diawali dengan apa yang menyatakan dengan di depannya. Misalkan banyak manfaat. Kalau sehingga bisa berarti manfaat apa benda ekonomi. Untuk menentukan apakah itu nominal atau bukan ya, silakan ditambahkan kata di depannya. Misalkan kata manfaat itu nominal atau bukan? Kita coba kata yang menyatakan jumlah di depannya. Misalkan kata banyak manfaat bisa tidak? Ya, berarti manfaat nominal atau bukan? Iya. Ya. Erosi itu mana? Seharusnya kamu itu apa motor berapa? Satu jam. Sekali lagi, kalau misalkan di salah satu kaidah kebahasannya tidak ada, silakan di catatan itu ditulis tidak ada gitu ya. Misalkan intransitifnya tidak ada atau transitifnya tidak ada, itu silakan ditambahkan di sini. Sudah? Ada yang tidak ada? Cukup ini aja biar di garis besar. Iya. Itu sama. Sudah? Oke, 2 menit lagi bisa ya? Silakan 2 menit lagi.
Oke, sudah? Ya, baik kita. Oke, sudah? Ya, tinggal sudah kita bahas ya. Untuk ya struktur saya minta kelompok satu. Salah satu maju menuliskan hasil diskusi dari struktur. Silakan. Ya, langsung paragraf berapa? Ya, terima kasih Mbak. Berikutnya untuk nomina dan verba. Saya minta kelompok 2. Ya, dituliskan Mbak. Untuk nomina dan verba. Untuk kelompok 3 berarti nanti menuliskan kata bentukan ya dan adjektiva. Silakan. Kata bentukan dan adjektiva. Ya, oke, terima kasih. Berikutnya kelompok 4. Mau dituliskan transitif dan intransitif. Ada? Hah? Jangan menemukan tidak? Transitif menemukan. Silakan dituliskan. Silakan salah satu.
kalimatnya. Baik, terima kasih. Silakan semua menghadap ke depan, kita bahas bersama ya. Oke, yang pertama dari struktur dulu ya. Apakah betul tesis ada di paragraf pertama? Ada yang berbeda pendapat? Oke, ada yang pertama dan ada yang kedua. Sama, ini kedua. Satu dan dua. Oh ya. Kita pahami dulu ya. Tesis itu adalah dia baru menyampaikan objek ya, belum sampai ke argumentasi. Nah, kalau paragraf pertama jelas, pasti tesis kan begitu. Nah, pertanyaannya apakah yang kedua masuk argumentasi atau masuk ke tesis? Kita simak. Walaupun sejak dulu dikenal mempunyai banyak manfaat, namun tidak banyak orang mengetahui bahwa tanaman ini dapat dijadikan sebagai komoditas yang sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Argumen bukan? Argumen bukan sangat menguntungkan. Iya, nomor 2 itu sudah masuk argumen. Paham ya? Jadi tesisnya nomor atau paragraf pertama, argumentasinya paragraf 2, 3. Nah, sekarang rekomendasinya di paragraf berapa? 5, apa betul? Ya, jelas dari situ sudah disampaikan, sudah sangat jelas lidah buaya tidak hanya manfaat sebagai ramuan untuk menyuburkan rambut, akan tetapi bisa dijadikan sebagai makanan yang alami. Oke. Berikutnya kita geser ke nomina. Nomina tadi adalah kata benda, ya. Tanaman betul nomina? Betul ya? Rambut betul? Obat betul? Ya. Tanaman, rambut, dan obat adalah kata benda, betul. Verba, menyuburkan, betul ya? Mempercepat, betul? Memperlambat, betul? Ya, verba di sini dituliskan menyuburkan, mempercepat, memperlambat, betul. Sekarang adjektiva, cirinya tadi bisa disangatkan. Ada kata jelas, sangat jelas, bisa, betul. Sangat lengkap bisa, sangat baik bisa. Ya, berarti
jelas, lengkap, dan baik adalah adjektiva. Sekarang kata turunan. Kata turunan adalah kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan. Mengoleskan, kata dasarnya apa? Oleh. Berarti kata mengoleskan ini adalah kata turunan. Mempercepat, kata dasarnya apa? Cepat. Menyuburkan, kata dasarnya apa? Ya, berarti mengoleskan, mempercepat, dan menyuburkan adalah kata turunan. Sekarang kalimat transitif. Transitif itu yang membutuhkan. Kalau in berarti tidak membutuhkan. Walaupun sejak dulu dikenal mempunyai banyak manfaat. Nah, predikatnya apa? Predikatnya kan ini ya. Nah, ini predikat. Manfaat ini adalah objeknya. Lidah buaya tidak hanya bermanfaat. Ini predikatnya ya. Nah, sebagai ramuan ini bukan objek tetapi apa? Bukan, ini adalah pelengkap. Ya, pelengkap. Bedanya pelengkap dan objek itu, kalau objek itu dikenai tindakan. Misalkan memukul itu artinya ada objek yang dipukul. Memakan artinya ada objek yang dimakan. Oke, artinya teks ini adalah teks yang baik atau tidak? Kaidah kebacaannya lengkap tidak? Strukturnya lengkap tidak? Nah, artinya teks ini teks yang baik atau tidak? Baik, karena memenuhi unsur-unsur yang ditentukan, dipersyaratkan. Kalaupun ada kekurangan dari sisi data dan fakta ya mungkin ya. Jadi ketika kita mengatakan misalkan sangat menguntungkan, itu dasarnya apa? Ketika kita mengatakan sangat baik, itu dasarnya apa? Oke, begitu ya. Oke, berikutnya adalah nah ini pembahasan dari kaidah kebahasaan ya. Ya, tadi sudah disampaikan di situ. Nah, contohnya adalah kata virus ya. Nah, ini cirinya adalah tidak bisa dinegasikan dengan kata bukan. Maaf, tidak bisa dinegasikan dengan kata tidak. Kemudian berikutnya adalah adjektiva. Nah, cirinya adalah bisa disangatkan. Nah, sangat subjektif ya, sangat cepat tadi begitu. Berikutnya adalah verbal. Nah, contohnya seperti ini. Dia berfungsi sebagai predikat. Kemudian kata bentukan atau kata yang mendapatkan afiksasi ya. Nah, contohnya seperti ini. Dari kata dasar makan menjadi makanan. Ya, ini contoh kalimat transitif. Jadi ada strukturnya bisa dilihat. Intransitif artinya dia tidak membutuhkan objek. Cara mudahnya tidak bisa dipasifkan. Contoh ini. Mempunyai banyak manfaat.
lidah buaya mempunyai banyak manfaat. Bisa dibalik nggak? Banyak manfaat dipunyai lidah buaya. Berarti kalimat ini adalah kalimat yang memiliki objek. Sekarang kita balik yang ini. Lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan. Bisa dibalik? Ya, tidak bisa. Artinya kalimat ini tidak memiliki objek. Ada pertanyaan? Ya. Jika tidak, kita coba evaluasi pertemuan hari ini. Silakan dibuka link kuisnya. Tadi sudah saya sampaikan di WA. Ada ya yang punya masalah? Ya. Ada soal sebanyak 5 soal ya. Karena waktu yang terbatas, silakan 5 soal itu dicoba. Yang bisa kembali ke tempat masing-masing, silakan bisa kembali ke tempat masing-masing. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kemudian Anda evaluasi ya yang harus dikerjakan. Sudah?
sudah, silahkan dikirim. Nanti nilai akan keluar otomatis ya. Sudah? 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 Kalimat intransitif saja yang dipakai. Sudah? Sudah semua? Sudah? Ada yang belum? Yang belum angkat tangan? Nomor berapa, Pak? Baik, cukup ya. Ya, jika sudah, mari kita perlihatkan menghadap ke depan. Kita refleksikan ya, kira-kira apa yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini ya. Yang pertama, kira-kira apa tadi? Eksposisi itu apa? Teks dan bagaimana? Ya, teks yang berisi argumentasi ya tadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa eksposisi itu adalah teks yang berisi argumentasi, ya, pendapat dari penulis, ya, kemudian disajikan dengan data dan fakta. Ya, ada syarat di situ juga. Baik, itu untuk materi hari ini ya. Selain struktur yang baik, yang lengkap, juga kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang ada di dalamnya. Artinya agar teks itu menjadi baik, maka harus ada kaidah-kaidah kebahasaan di dalamnya. Baik, materi hari ini kita cukupkan ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, tidak ya. Untuk tindak lanjut ke depan ya, kita akan memproduksi, akan mengonstruksi atau memproduksi teks eksposisi berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan yang hari ini sudah kita pelajari. Jadi kita akan menulis teks eksposisi
Besok sesuai dengan topik dan tema masing-masing. Baik, jika tidak, mari kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Kalau salah satu menghapus PowerPoint dulu. Ya, terima kasih Pak. Baik, mari berteman-teman ya. Silakan jika siap kita akhiri dengan berdoa. Mohon salah satu memimpin untuk berdoa. Sebelum pelajaran pada siang hari ini kita akhiri. Baik, pembelajaran hari ini kita akhiri. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Sehat selalu, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan, yang mau dia cover yang sedikit aja yang ketika ngomong dari depan. Tadi kameranya dari belakang, dari depan nggak boleh. Udah itu aja yang lain. Yang pertama dari yang memimpin berdoa dulu ya tadi ya. saya Pak tak stop.